Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu, saudari-saudara umat beriman terkasih dalam Tuhan. Selamat berakhir pekan hari ini bersama keluarga, sahabat, dan komunitas Anda. Salam sehat, berlimpah berkat. Hari Sabtu tanggal 30 Juli 2022, saya Romagus CSSR mengajak saudari-saudara merenungkan Injil Matius bab 14 ayat 1 sampai 12. Kita mendengarkan sabda Tuhan. Sekali peristiwa sampailah berita-berita tentang Yesus kepada Herodes, raja wilayah. Maka ia berkata kepada pegawai-pegawainya, "Inilah Yohanes Pembaptis, ia sudah bangkit dari antara orang mati, dan itulah sebabnya kuasa-kuasa itu bekerja dalamnya." Sebab memang Herodes telah menyuruh menangkap Yohanes, membelenggunya, dan memenjarakannya, berhubung dengan peristiwa Herodias, istri Filipus, saudaranya. Karena Yohanes pernah menegurnya, katanya, "Tidak halal engkau mengambil Herodias." Herodes ingin membunuhnya, tetapi ia takut akan orang banyak yang memandang Yohanes sebagai nabi. Tapi pada hari ulang tahun Herodes, menarilah anak perempuan Herodias di tengah-tengah mereka dan menyukakan hati Herodes. Sehingga Herodes bersumpah akan memberikan kepadanya apa saja yang dimintanya. Maka setelah dihasut oleh ibunya, anak perempuan itu berkata, "Berikanlah aku di sini kepala Yohanes Pembaptis di sebuah talam." Lalu sedihlah hati raja, tapi karena sumpahnya dan karena tamu-tamunya diberitakannya juga untuk memberikannya. Disuruhnya memenggal kepala Yohanes di penjara, dan kepala Yohanes itu pun dibawa orang di sebuah talam, lalu diberikan kepada gadis itu, dan ia membawanya kepada ibunya. Kemudian datanglah murid-murid Yohanes Pembaptis mengambil mayatnya dan menguburkannya. Lalu pergilah mereka memberitahukannya kepada Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, saudari-saudara, umat beriman terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kita membaca perikop hari ini yang menyangkut Yohanes Pembaptis yang pernah dibunuh, dipenggal kepalanya oleh Herodes. Sambil melihat situasi kita, saudari-saudara, hari-hari ini ada saja orang yang dibunuh, ada saja orang yang harus menjadi korban oleh karena sakit hati, oleh karena kebencian dari sesamanya, apapun masalahnya. Terbaru 2 kasus yang melibatkan aparat TNI dan Polri. Di Semarang ada TNI menyewa pembunuh bayaran untuk membunuh istrinya sendiri. Dan di Jakarta ada polisi menembak polisi. Entah siapa yang benar, tetapi sampai saat ini kita tahu bahwa ada orang dibunuh. Saudari-saudara, umat beriman terkasih dalam Tuhan, orang benar dan kebenarannya tidak akan pernah mati. Menjadi orang benar memang tidak mudah. Mewartakan kebenaran tidak gampang. Malahan sungguh berbahaya, beresiko. Nyawa menjadi taruhan. Ini sudah amat sering terjadi. Bahkan kita mungkin juga menjadi korban dari itu. Ini yang menjadi pengalaman Yohanes Pembaptis, seorang yang suci, seorang nabi. Dia datang memaklumkan kebenaran. Dan bagi seorang benar, bagi seorang nabi, haram hukumnya untuk diam, untuk
cuek dengan sesuatu yang terjadi dan tidak benar. Dia memaklumkan kebenaran tanpa takut, tanpa khawatir. Raja Herodes pun tidak luput dari kecaman, dari kritikan Yohanes Pembaptis ketika dia menegurnya dengan mengatakan, "Tidak halal engkau mengambil Herodias, istri saudaramu." Rupa-rupanya Herodes merebut istri saudaranya yang bernama Herodias. Rupa-rupanya teguran Yohanes Pembaptis itu mengganggu dan menghantui Herodes juga. Tapi pada akhirnya dia mengambil keputusan untuk membunuh Yohanes, memenggal kepalanya dalam sebuah talam atas provokasi dari Herodias ketika anaknya perempuan menari dengan bagus saat Herodes merayakan ulang tahunnya. Dan dia berjanji apapun akan dia beri, apapun yang diminta oleh putri Herodias itu, bahkan kalau setengah dari kerajaannya. Dan apesnya putri Herodias atas provokasi ibunya meminta kepala Yohanes Pembaptis. Demi gengsinya, Herodes kemudian memenggal kepala Yohanes Pembaptis. Saudara-saudara, umat beriman terkasih dalam Tuhan, keberanian mewartakan kebenaran berakibat bencana bagi Yohanes Pembaptis. Apalagi pendengar warta kebenaran ini adalah Raja Herodes yang punya gengsi tinggi dan sombong. Herodias penuh dengan dendam dan kebencian kepada Yohanes. Padahal sebetulnya Yohanes memperjuangkan martabatnya sebagai istri orang, sebagai perempuan yang sudah bersuami. Yohanes kemudian dipenggal kepalanya. Tapi ketika Yesus tampil dan mewartakan kebenaran, Herodes yakin bahwa Yohanes Pembaptislah ini yang bangkit. Orang benar itu bangkit. Demikian pikiran Herodes. Dan memang begitu. Pewarta kebenaran itu hidup. Saudara-saudara, umat beriman terkasih, menjadi pewarta kebenaran atau menjadi orang benar adalah panggilan kita, sekaligus perutusan kita di tengah dunia. 1000 bahaya menanti orang yang benar. 1.000.000 ancaman menunggu setiap orang yang berani mewartakan kebenaran. Maka di sini lalu ada akibat, ada kemungkinan bahwa orang bisa saja berkompromi supaya tidak menjadi korban. Orang bisa saja menjadi cuek daripada mencari masalah. Lalu orang menjadi tidak peduli. Ada tarikan untuk berbalik. Ada dorongan untuk menyerah. Tapi Yohanes Pembaptis dan Yesus mengajarkan kita untuk tetap menjadi orang-orang benar, untuk terus mewartakan kebenaran. Karena orang benar dan kebenarannya tidak pernah akan mati. Saudara-saudara, umat beriman terkasih, mari kita belajar dari firman Tuhan hari ini untuk tetap bersemangat, konsisten menjadi pewarta kebenaran, pelaku kebenaran dimanapun kita berada, di rumah, di tempat kerja, di tempat pelayanan, di tempat beraktivitas sehari-hari. Mari kita berani menyuarakan kebenaran, berani menyuarakan keadilan, berani speak up.
Berani untuk bertindak jujur. Dan kita mulai dari diri kita sendiri. Jangan menuntut orang lain yang memulainya. Mulailah dari sekolah bagi yang berkarya di sekolah. Untuk bersikap jujur di dalam ujian. Untuk bersikap jujur di dalam melaksanakan tugas-tugas. Di dalam mengelola dana BOS, dana-dana yang lain. Mulailah di tempat-tempat di mana kita berkarya, meskipun selalu ada resiko. Di tempat kerja, di kantor dan sebagainya. Kita harus berani jujur menyuarakan dan memperjuangkan kebenaran. Tidak mengambil apa yang bukan menjadi hak kita. Ibarat Herodes tadi, yang mengambil istri saudaranya, dia mengambil hak saudaranya. Maka Yohanes menegur dia, tidak halal engkau mengambil istri saudaramu. Mari kita juga senantiasa ingat untuk mampu, katakanlah, menghindari godaan untuk mengambil yang bukan hak kita di tempat kerja kita, di tempat kita berkarya. Tidak mengambil yang bukan menjadi hak kita. Tidak merusak apa yang bukan milik kita. Milik kita sendiri saja tidak boleh rusak, apalagi milik orang lain. Singkat kata, saudari-saudara, dalam seluruh aspek hidup ini, kita diajak untuk menjadi nabi, pewarta kebenaran, pewarta keadilan. Mari kita belajar jujur pada diri sendiri, jujur pada sesama dan Tuhan. Itulah sikap dan cara hidup Yohanes Pembaptis. Itulah yang dikehendaki oleh Tuhan Yesus, dan itu pula yang mesti menjadi cara hidup kita. Selamat beraktivitas hari ini, pada akhir pekan ini. Semoga hidup kita menjadi berkat bagi orang lain dan bukan menjadi ancaman. Tuhan Yesus memberkati. Maria, Bunda selalu menolong, setia mendoakan kita semua. Amin. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur karena Engkau adalah kebenaran sejati. Beranikan, semangatilah kami untuk terus-menerus menjadi orang benar dan berani mewartakan kebenaran di tempat kerja, di manapun kami hidup, dimanapun kami berkarya. Ingatlah Tuhan akan saudari-saudara, para sahabat atau siapa saja yang mengharapkan berkat-Mu, yang merindukan jamahan dan kepedulian-Mu, yang mengharapkan pertolongan-Mu. Mereka yang sedang kesulitan dalam hidup, mereka yang sedang berusaha untuk menyelamatkan keluarga, harta warisan, dan apapun yang bisa menjamin hidup ke depan. Semoga Engkau memberkati dengan berkat rohani dan jasmani yang diharapkan. Tuhan, kami serahkan seluruh hidup, karya, dan karsa kami sepanjang hari ini dengan pengantaran Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Saudari-saudara sekalian, berkat Allah turun atas saudari-saudara, atas mereka yang kita doakan atau kita janjikan doa. Mereka yang sakit dan menderita, segala rencana, karya dan pelayanan hari ini, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tetap sehat, tetap semangat, tetaplah jadi berkat. Jangan lupa like, subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya. Salam 52, Tuhan memberkati.